Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berkumpul kembali di hari Senin ini. Kemarin Jumat, seingat saya kita sudah membaca surah Al-Mu'minun ya. Itu tinggal sepertiga bagian akhir. Insya Allah kita akan selesaikan hari ini. Hari ini kita akan bicara tentang penghalang rezeki. Demi Allah pemirsa, andai saudara-saudara semua, saya, kita punya dosa tidak kelewat banyak ya. Tidak demen maksiat, tidak gemar berbuat buruk. Sama yang namanya sholat rapat gitu. Ya, memenuhi apa yang wajib, menjauhi apa yang dilarang sama Allah. Maka Allah sepenuh-penuhnya bertanggung jawab atas rezeki kita semua. Sepenuh-penuhnya. Tapi kepada siapa garansi ini diberlakukan? Kepada siapa yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana saudara kemarin Jumat membaca surah Al-Mu'minun, lewat terjemahan yang kemudian dihidangkan oleh teman-teman Antv atas izin Allah, saudara akan tahu bagaimana Nabi Allah Nuh diutus kepada kita semua. Sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh adalah Nabi ketiga. Nabi Adam, Idris, Nuh. Ya qaumi ibudullaha wattaqu wa ati'un. Kita disuruh sama Allah SWT. Jadi apa ke saudara semua? Beribadahlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepada Allah. Jaminan itu kemudian terjadi kalau kemudian kita bertakwa, beribadah, dan taat pada Allah. Saudara beli gadget, ya, apa handphone, apa BB, atau segala macam lah, merek macam-macam. Lalu si toko bilang, Pak, segelnya jangan dibuka. Kalau segel ini dibuka, maka garansinya kami nggak tanggung jawab. Lalu saudara nggak sengaja, jatuh nih, terang. Begitu jatuh, ya, dia punya, apa namanya, segelnya rusak. Ketika dibawa ke toko nggak mau tahu. Pak, ini udah rusak segelnya. Tapi bukan karena saya, karena jatuh. Nggak bisa tetap, garansi tidak berlaku. Saudara beli kemudian dari pasar black market. Lalu kok saudara rusak? Saudara mau servis di tempat yang resmi, nggak bakal bisa. Garansi nggak berlaku. Saudara beli dengan garansi toko. Saudara beli ini misalkan di Samarinda. Saudara rusak di Jakarta. Toko-toko di Jakarta nggak mau kemudian servis, kecuali saudara balik dulu ke Samarinda. Kira-kira seperti itulah hidup ini saudara. Allah menjamin betul hidup saudara semua. Hidup saya, hidup kita. Asal saudara betul-betul lempeng. Nggak peduli saudara itu apa. Saudara kacung, OB, security, kameramen, sopir taksi. Anaknya 7, gajinya 700. Nggak ada urusan. Karena saudara punya anak hidup, bukan karena gaji saudara, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Ada aja urusannya yang Allah kemudian ya perlukan buat saudara. Pagi-pagi lah ada yang datang. Assalamualaikum Bang Mansur. Ya bang, ada apa? Hari ini jangan masak ya. Bini aneh lagi masakin buat ente. Hari ini sepenuh-penuhnya masaknya buat ente. Allah, makasih bang. Yang besok gimana? Lo mah, udah dibagi yang hari ini bukannya bersyukur, malah nanya yang besok. Nih, satu hari nggak perlu ngeluarin duit. Si sopir taksi lagi nyetir, bandrolnya 55.000. Apa kata si penumpang? Bang, ini lagi ada rezeki nih. Berapa bandrolnya? 55. Ini buat ente 1 juta. Titip salam anak-anak ente semua ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi. 7 juta pak, 55 cuma, udah buat ente. Allah penuhi. Kenapa? Hari itu anak ente yang pertama mau masuk SMP, butuh duit 600.000, dikasih sama Allah. Tapi kalau ente aneh kita semua jadi makhluk Allah yang gak diingatnya sama Allah nggak mau tanggung jawab, nggak mau tanggung jawab. Ada juga diambil sama Allah, ada diambil sama Allah. Udah pengen beli mobil nih, pakai cerita dirampok tengah jalan. Ayo. Udah pengen beli rumah nih, dan udah kebeli tuh rumah, itu rumah sengketa. Ayo. Nggak bisa kemudian kita ambil. Kita punya hidup ini enteng pemirsa, enteng. Asal apa? Asal kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita dulu belajar 8 prinsip menjadi pengusaha. Ternyata di antara prinsip itu adalah faghfir lana. Kita minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang berikutnya apa? Waqina adzabannar. Jaga diri kita dari apa yang membuat kita menjadi susah diri sendiri. Terutama nanti susah di hari akhir, susah di alam kubur, susah di padang mahsyar, susah di yaumul hisab. Itu yang kita pentingin. Insya Allah pemirsa, hidup ente pada lagi susah. Daripada banyak persoalan hidup, minta ampun sama Allah, minta ampun. Kalau sudah diampuni sama Allah, terang lagi hidup. Utang bakalan lunas. Bini bakalan kembali ke pangkuan kita. Anak yang tadi ngelawan melulu sama kita, bagaimana nggak ngelawan? Anak kita empanin sama harta haram melulu. Nih anak, waduh, jadi musuh kita.
Ente pikir karena salah ngedidik? Bukan, karena salah ngasih makan bisa juga anak jadi ngelawan. Ente punya tetangga nggak ada yang baik sama ente. Bagaimana mau baik ente mau sama tetangganya? Ente juga nggak pernah kenal. Tapi begitu ente minta ampun sama Allah Azza wa Jalla, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah bikin kemudian semua berbalik lagi. Anak kemudian dia dekat sama kita, bini balik ke kita, pekerjaan dapat lagi, proyek kemudian jalan lagi, utang lunas lagi dan semuanya. Apakah begitu mudahnya kita memohon ampun pada Allah? Yang kalau kita sudah di depan Allah Azza wa Jalla kita minta ampun lalu ampunan itu diberi. Ternyata tidak semua orang diberikan hak, diberikan kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah. Mau lihat buktinya? Ntar, kita terusin di segmen yang berikutnya. Mudah-mudahan, nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Kita mohon ampun pada Allah dari semua dosa-dosa kita. Termasuk dosa kesiangan sholat subuh, kita ketinggalan sholat berjamaah, kita nggak ngerjain sholat-sholat sunnah, kita pelit bersedekah, bersedekah selalu yang recehan. Kita punya impian tinggi, tapi sama sholat kita nggak mau. Kita punya impian tinggi, tapi sama orang tua kita bangor. Kita punya impian tinggi, tapi kita kempit harta haram. Kita punya impian tinggi, tapi kita nggak mau dekat sama Allah, yang nggak mau cinta sama Rasulullah. Kita beristighfar di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memperpanjang umur kita dan memberikan kesempatan kita bertobat. Silakan yang mau lewat. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi ke acara kita di Wisata Tian TV. Pemirsa, ampunan Allah itu asli gampang. Demi Allah gampang. Kita tinggal datang ke Allah, tinggal melakukan apa yang Allah suruh, Allah perintah, insya Allah ampunan untuk kita dapetin. Dan subhanallah ya, di sini tapi saya kemudian belajar gitu loh, bahwa tidak semua orang kemudian dikehendaki sama Allah untuk diampunin. Tidak semua orang kemudian diberikan kesempatan oleh Allah untuk minta ampunan. Kalau orang udah ngambil kesempatan itu, lalu udah berdiri di hadapan Allah minta ampun, kan Allah pasti ampunin tuh. Tapi persoalannya adalah, siapa yang kemudian diberi kesempatan oleh Allah? Jangan-jangan kita tidak termasuk yang diberi kesempatan. Siapa yang dikehendaki untuk meminta ampunan kepada Allah? Jangan-jangan kita termasuk yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk meminta ampunan itu. Pengen bukti? Begini. Siapa orang yang membaca subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim 100 kali dalam satu hari, Allah akan ampunin dia. Kayak apapun dosa dia, Allah akan ampunin 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tapi pertanyaannya saudara, siapa di antara saudara yang kemudian lolos satu hari itu membaca 100 kali tasbih tersebut? Belum tentu. Coba aja pasang tuh tulisan. Saya hari ini nggak boleh nggak baca subhanallah bihamdi subhanallah azim. Pasang tuh di kulkas, pasang di pintu, pasang di dashboard motor. Tapi saudara ingat-ingat besok, la ilaha illallah, udah mau direncanain baca tasbih 100 kali dia kagak baca. Bener tuh, coba aja. Kalau hari ini pagi ini tidak Allah izinkan nanti saya memimpin saudara-saudara semua baca tasbih 100 kali. Lalu saya bilang sama saudara semua, besok Selasa kita ketemu lagi. Siapa di antara saudara yang membaca tasbih 100 kali? Ngacung tangan. Walaupun saya tidak melihat, Allah melihat. Mudah-mudahan Allah ampunin saudara semua. Belum tentu saudara sempat membaca itu tasbih. Siapa yang baca umul istighfar, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu astaghfiruka wa a'udzubika min syarri ma sana'tu min galabatid dain wa qahri rijal. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhunubi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Satu kali saja ba'da asar, maka saudara yang membaca itu dengan sepenuh hati saudara, saudara akan diampuni dosanya sama Allah. Bahkan bukan cuma itu, saudara diberi jaminan masuk surganya Allah, asal saudara meninggal sore itu juga. Sampai kapan? Sampai batasannya subuh. Ntar subuh jaminannya habis, baca lagi subuh sampai asar. Tapi wallah, siapa yang kemudian diizinkan nama Allah istiqomah, pagi dia baca, sore dia baca, manusia lebih banyak lupanya. Namanya aja udah manusia. Minal insi, al insan, makanul khata wan nisyan. Tempatnya lupa sama lalai. Coba dah, pasang alarm tuh, pasang. Tek. Saya mau baca umul istighfar, sayyidul istighfar, saban sore, saban pagi. Coba dah, itu cerita handphone lah ketinggalan di lemari. Ente lupa baca itu istighfar, la ilaha illallah, begitu mudahnya.
Setiap habis salat, ujung nanti salat, midfiduburi salat, di dalam apa ujungnya salat, saudara membaca kemudian ya ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhiril ayat. Ayat kursi itu kalau dibaca sama kita, di ujung zikir kita punya salat, insyaallah Allah ampunin dosa kita. Kalau Allah udah ampunin dosa kita, insya Allah utang lunas, rumah tangga yang babak belur, kemudian mawaddah sakinah warahmah. Orang yang kemudian sudah kehilangan rumahnya kembali lagi, udah diambil sama orang lain tuh rumah, udah dijual lagi, udah dijual lagi, udah dijual lagi. Pembeli yang ke-6 saudara dibalikin sama Allah. Itu kalau Allah sudah memberikan ampunan buat saudara semua. Saudara yang sudah di PHK malah menjadi teman dari owner perusahaan tersebut, lalu membangun perusahaan yang setara dan bekerja sama dengan perusahaan yang dulu mengusir saudara. Tapi lagi-lagi saudara, siapa yang diberikan hak oleh Allah untuk meminta ampunan? Tidak semua orang. Maka itu saudara minta sama Allah untuk diberikan kesempatan untuk diampuni dan meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah surah Al-Mu'minun kemarin bertutur tentang itu diantaranya. Allah memberikan kesempatan terus sama kita, tapi yang dikasih kesempatan tidak mau kemudian menggunakan kesempatan itu. Akhirnya ajal keburu menjelang. Bagaimana Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam menyeru kepada umatnya saat itu. Wahai umatku, takutlah pada Allah. Allah bisa memberikan azab buat kalian semua. Umatnya ketawa. Nuh, orang gila kamu ya. Masa bangun bikin perahu di atas bukit kayak begini ceritanya. Bagaimana mau belayarnya? Malah kemudian dikasih kotoran itu perahu Nabi Allah Nuh. Betul? Saudara lihat terjemahan surah Al-Mu'minun kemarin? Insya Allah di segmen 3 kita akan kemudian selesaikan surah Al-Mu'minun tersebut. Tapi pagi ini saya tidak akan melepaskan saudara. Biiznillah, dengan izin Allah. Yuk kita baca 100 kali tasbih. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Di segmen ini mudah-mudahan Allah izinkan semua selesai. Tapi lagi-lagi pemirsa ya. Lagi-lagi pemirsa. Belum tentu saudara diizinin baca 100 kali. Buktinya apa? Baru aja saya mau mimpin baca. Tuh, orang-orang di produksi udah bilang, udah habis durasi segmen ini. Lihat, bukti kan? Ini bukti dari Allah. Betapa Allah kalau belum izinkan kita membaca itu, kita kemudian tidak akan bisa baca. Allahu Akbar walillahilham. Saya nggak tahu apa yang terjadi segmen 3 dah. Saya nggak ngerti dah. Pokoknya kita iklan dulu aja udah. Nggak tahu lah. Pokoknya kita minta Allah bimbingan aja dah. Ya, silakan yang mau lewat-lewat dah. Insyaallah, mudah-mudahan kita dapat kesempatan. Pemirsa, tuh tadi sengaja saya pinjam biar tahu. Jadi ini kalau begini nih, ini tandanya tinggal 2 menit. Nah, ini tinggal 30 detik. Nah, yang ini durasi habis. Saya udah bilang sama ente pada pemirsa, kalau Allah nggak ngizinin ente baca istighfar, nggak bakalan ente baca. Karena itu nggak mungkin Allah ampunin juga. Entenya nggak minta. Walaupun semua terserah Allah begitu. Kita tadi di segmen 2 bilang, yuk kita baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100 kali. Insyaallah mudah-mudahan Allah ampunin. Baru mau baca. Nih, udah nongol nih katanya durasi habis. Supaya kita nggak habis lagi nih segmen 3. Dan jangan khawatir, ini saya pegangin. Jadi nggak ada yang tahu nih, habis apa enggak. Ini saya pulangin. Aduh, Masya Allah. Nah, yuk kita baca dulu pemirsa. Ya. Kalau gitu kita simpen aja nih surah Al-Mu'minun sepertiga yang terakhir. Nanti kita baca hari Selasa besok. Mari kita sama-sama bertasbih dan beristighfar di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul ngampunin kita. Jadi kalau kita nanti mau jadi pekerja bawahan, pengen jadi atasan, kita yang nggak bersih, berat. Ane bilang berat. Ente kerja pengen usaha, tapi ente nggak bersih nih. Ente nyimpen zina, nyimpen mabok. Ente jadi pengusaha makin dalam terjun bebasnya. Jadi mari kita sama-sama bertasbih 100 kali ya. Mudah-mudahan Allah pimpin ini, ya Allah izinin. Kemudian kita sambung sama istighfar. Dan mudah-mudahan kita tutup dengan doa. Saudara yang pengen jadi apa kayak dah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 100 kali pemirsa ya. Mari pemirsa kita baca bareng-bareng. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. 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 Alhamdulillah. Saya paling demen nih
ayat-ayat yang bercerita tentang kun fayakunnya Allah ya. Bagaimana Allah bercerita Nabi Allah Zakaria nggak punya anak. Ya, pada masa tuanya kemudian Allah mengirimkan malaikat mengabarkan kepada Zakaria alaihissalam bahwa Zakaria engkau akan memiliki anak keturunan. Nabi Zakaria yang seorang nabi bertanya kepada Allah, "Anna yakunu li gulam?" Bagaimana caranya kami punya anak ya Allah? Waqad balaghani al-kibaru wa imra'ati akhir. Aku udah tua, istriku juga udah tua. Tapi Allah bilang, "Kadzalika." Qala kadzalika. Allahu yaf'alu ma yasha. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Udahlah. Kalau Allah udah mau berbuat, ya begitu. Makanya saudara-saudara yang pengen menjadi seorang pengusaha, lalu saudara bilang, gimana caranya? Justru makin ente nggak tahu caranya bagaimana, ente ke Allah. Ente datang ke Allah. Tapi saya nggak ada modal, makin ente nggak ada modal, ente datang ke Allah. Cuma mau dagang apa, makin ente nggak tahu ente mau dagang apa, datang ke Allah. Allah bisa bikin yang nggak mungkin jadi mungkin. Seorang office boy, kalau Allah udah bilang kun fayakun, dia jadi penguasa. Saya punya teman guru honorer di satu madrasah, honorer jauh banget. Menjadi seorang gubernur jauh bener, tapi kun fayakun Allah. Diajak menjadi wakil, subhanallah. Dia menjadi wakil gubernur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Allah udah punya mau tuh. Sebaliknya juga, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana seseorang yang sudah menjadi pengusaha bahkan jatuh. Mari saudara lihat. Harusnya saudara begini nih posisinya. Lihatin. Coba sini, lihat. Nih. Nah. Harusnya begini kan? Nah. Sunatullahnya nih. Harusnya begini nih kehidupan manusia. Naik terus. Ya. Atau begini deh. Set, cek, cek. Set, cek, cek. Set, cek, cek. Set, cek, cek. Nah. Bagaimana diagram kehidupan saudara? Ada yang begini nih diagramnya. Cut, bleng. Cut, bleng. Cut, bleng. Wah, ini mah iramanya bangsa jantungnya knockdown kali ini. Tahu nggak jantung knockdown gimana? Ada nggak tuh jantung knockdown? Ada aja Mansur ya. Diagram yang benar tuh kira-kira begini atau begini. Atau begini nih. Begini diagram nih. Kalau ente diagramnya begini, ini namanya udah mati tuh. Ya kan kalau di rumah sakit enggak lah ya, hidup orang pasti ada gininya tuh. Pasti begini hidup orang nih. Cuman jangan keseringan, ya. Ini diagram paling bagus nih. Set ini. Atau begini boleh. Nih, begini liatin. Liatin diagramnya. Set naik, dong sampai sini jatuh. Dung. Tapi naiknya 2 lantai dia, tuh. 2 lantai dia, ini di sini nih posisi. Nah, dia turun, dia dari bawah nih, naik ke sini, sampai sini aja, taruh dari sini misalkan 2000. Nah, ini 2001 masa perjuangan, ini 2002 sampai 2003. Tapi kemudian Allah menguji dia, jatuh, dang. Di sini misalkan periode 2004-2005. Ini 2005 masih di bawah. Tapi dia naik lagi sampai kemudian 2006. 2006 dia balik lagi semuanya, aset semua balik, pulang rumah, pulang yang digade, pulang mobil baru. Dia tambah naik lagi, melesat gitu, 2007 misalkan. Saat takdir Allah nih, takdir Allah, saat jatuh. Tapi belum sampai sini, begini lagi. Naik, begini lagi terus, begini lagi terus begini. Saat, nah ini yang cakep nih. Ini begini cakep. Ini yang disebut dengan kehidupan. Ada naik, ada turun. Yang kacau kalau begini bos, hidup ente nih. Sat, cebruk, 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 makin di sini, makin di sini, makin di sini. Masuk sel. Digebukin, mati. Ya Allah, salam. Ade, jangan bilang nggak ada. Ada yang begini. Ada, apa yang belum sempat dia bertobat. Udah tahu hidupnya susah. Dijagain nggak mau, turun lagi. Dijagain, turun lagi. Maaf ya bos. Nih, hujan turun, kita tadangin. Makin berat kan? Makin berat, makin berat, makin berat, makin hancur deh. Nah, kalau dosanya tuh ya, bangsa dosa-dosa kecil, masih bisa dijagain. Tapi kalau bangsa dosanya dosa besar, ini nggak bisa dijagain.
jadi pengusaha mesti siap-siap juga hidup bersih. Sebab kalau masih jadi pekerjaannya hidup ente nggak bersih, bagaimana lagi nanti jadi pengusaha? Kalau saya bilang kemarin, ya, kalau jadi pekerja utang bangsanya 6-7 juta, ya nggak? 60-70 juta, 100-200 juta. Lah begitu ente jadi pengusaha, utang ente 1 miliar 2 miliar, Masya Allah. Hari ini kita belajar deh, apa aja sih yang sudah menghalangi rezeki saudara semua. Kelihatannya saya batik ini bagus ya. Besok saya seminggu pakai ini aja dah. Lagi demen nih, batiknya keren, ya. Batik nggak perlu mahal saudara, asal tahu mah nyarinya di mana, ya. Jangan laganya nyari di mall. Coba dong ngebelusuk-belusuk pasar-pasar Bengkok, pasar-pasar bangsa di Klewer, ya nggak? Kalau di Jakarta Ciledug, Nabang, wah itu asik. Ini murah, ini murah, harganya murah, ya. Mudah-mudahan pemirsa cinta sama produk Indonesia yang murah-murah ya, yang mahal-mahal buat sedekah duitnya dah, ya. Sampai ketemu nanti di segmen yang kedua, ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Yusuf Mansur di acara Wisata Hati Antv. Baik saudara-saudara yang dirahmati Allah, ada lagi diagram kehidupan orang yang seperti ini. Ya, dia muter-muter aja di sini gitu, nggak bisa keluar-keluar. Hidupnya begini aja, pusing nggak keruan. Ada lagi orang yang hidup diagramnya seperti ini. Sana mentok, sini mentok. Sana mentok, sini mentok. Sana mentok, sini mentok. Semuanya mentok. Nggak keluar-keluar dari kuadran yang namanya kesulitan. Sebaik-baiknya kehidupan orang beriman adalah ketika di atas dia bersyukur, ketika di bawah dia bersabar. Ketika di atas dia juga bersabar, ketika di bawah dia juga bersyukur. Emang ada Ustadz orang yang ketika di atas sabar, bos, kalau ente punya duit, ya 2M, tapi ente nggak ada sabarnya, ini 1 jam itu langsung 1 miliar nih. Saya nggak? Gimana caranya? Orang punya duit 2 miliar, tapi dia nggak ada sabarnya. Hah? Tiba-tiba dia 1 jam punya duit tinggal 1M. Gimana ceritanya? Dia terbang ke Singapura. Bang, terbang ke Singapura. Dia main judi. Hah? Dia bawa duit 2M, dia pikir masa iya habis ke duit 2M kan? Dia hajar sama dia gocap nih, sang, dapat gope. 2M dikurang gocap 1,950. Tapi malah dapat 500. Berarti 54 jadi 2450. Makin ragus dia. Hah? Ditiban lagi sama dia nih. Cang, 50. Tinggal 2,4. 50 dapat lagi gope. Sini. Jadi 2,9. Wah, makin keren deh. Dia coba jajal, taruh 900. Sang. 900 ditaruh. 2,9 kurang 9. 0, 2. 2 miliar kan? Tapi yang 9 ini, ya, yang 900 ini menang deh. Jadi 9M. Di sini berapa ya? 11M. Begitu dia 11M, dia taruh semuanya. Hah? Geser dia semua, serat gitu. Subhanallah. Pada saat itu hancur. Atau apalagi kalau dia punya duit kagak ada sabarnya, dia beli mobil. Hah? Dia taruh, dia beli mobil yang harganya 9,990 juta. Ada loh mobil yang ngeledek banget sama kita. Mobil ngeledek namanya nih. Ada yang harganya tau nggak? 998 juta. Kita bawa 1M dipulangin 2 juta. Masya Allah. Tapi emang ya kehidupan ini kalau ente nggak bersyukur, nggak beriman ya, kayak diledek bener. Nggak percaya saya kadang-kadang gini ya. Maaf ya saudara ya, karyawan pabrik ya. Dia nabung kan dia. Dia nabung nih dari mulai bulan Syawal. Ya, bulan Syawal sampai ketemu Ramadan lagi kan. Begitu tanggal 1 menjelang tanggal 1 Syawal, kan dia ke mall tuh. Coba lihat duit tabungan dia yang 1 tahun. Begitu keluar dari mall, jadi 2 kantong. 2 kantong plastik doang nih. Nih, nggak ada harga. Betapa nggak ada berharganya duit. Kalau nggak dipakai buat ibadah ya, duit segitu doang sih. Begitu dipakai, lecek, lecet, robek, rusak, kusam, kucel, kusu. Kusu apa tuh? Lusuh. Ya, mesti ada syukurnya, mesti ada sabarnya. Mesti ada syukurnya, mesti ada sabarnya. Baik pada saat dia naik, maupun pada saat dia turun. Kalau kehidupan saudara udah mulai ada tanda-tanda seperti ini, sat-sat turun, malah ngejebrembeb. Nah, kalau bisa, begitu di sini nih,
Nih, ente di sini nih, ente megang warisan nih. Tahun 2005 ente megang warisan 100 juta. Tapi begitu dipakai jatuh 50 juta. Pakai lagi jatuh lagi 0. Mestinya di sini ente tobat. Ada apa tuh? Ada apa tuh? Apa yang menghalangi rezeki ente, gerak ente, langkah ente, usaha ente? Apa tuh? Cek. Cek di sini, cek. Jangan ente nggak dicek. Kalau nggak dicek, ya ente malah bilang modalin aneh lagi Bang Haji, modalin aneh lagi Cing Haji, modalin aneh lagi Cang Haji. Dimodalin 5 orang, akhirnya malah minus 50. Di tahun ini minus 100 juta. Minus 200 juta, minus terlalu dalam nanti. Kedalaman. Jadi begitu ente mulai minum obat kira-kira begitu. Mulai minum obat. Hah? Badan rasanya udah gergek-gergek, mulai vitamin. Kira-kira begitu kalau hidup di dunianya. Nah, hidup ente begitu. Ente punya gaji, nggak punya apa-apa. Kok kayak nggak punya apa-apa ya? Tetap ngontrak. Hah? Giliran beli satu set home theater, ya elah maling kagak pakai perasaan sekali, belum nyetel udah hilang. Ya Allah tuh maling, ampun dah. Besok dia beli lagi dia pasang, maaf ya maling, habis ini dah sebulan dia gitu make. Kalau ada tanda-tanda begitu mulai ente mikir ada apa nih? Oh begitu ente tengok ada apa? Ada sesuatu yang mukul ente. Cuman ente nggak sadar, lagi digila, enggak, cuman kita nggak sadar. Sana mentok, sini mentok. Nggak bisa keluar-keluar. Turun. Naik. Jatuhnya juga dalam. Naik. Jatuh tambah dalam lagi. Mesti mikir ada apa. Mesti mikir ada apa. Coba ya, saudara ya. Hari ini saya barangkali tidak habisin sekarang nih penghalang rezeki. Buat masalah apa. Saya cuma mengajak ente berpikir. Ada apa ente? Sejatinya nih. Kalau ente bener maya. Pakaian ente halal, celana ente halal, sepatu ente halal, kaos kaki ente halal, hah? Daleman ente semua halal. Ente doa aja di rumah, Bismillah ya Rob, saya pengen usaha. Cuman yang jadi masalah, usaha apa ya? Saya nggak tahu. Ente keluar aja dah, keluar Bismillah dah di pintu. Itu yang nama rezeki bakalan datang. Aslinya begitu. Kenapa ente yang udah bawa rezeki lalu duit jadi pada hilang? Mikir. Mikirnya gimana? Coba dah. Kita segmen 3. Kita coba lihat ya. Ada nggak waktu buat kita ngomongin penghalang rezeki yang paling besar itu apa? Pemirsa yang dalam hati Allah, sebenarnya semua dosa tuh banyak banget ya. Asli dosa tuh banyak banget. Cuma kalau boleh diurai gitu, ada 2 nih bentuk kesalahan kita. Ya. Dosa sama Allah, dosa sama manusia. Kita nggak ngomongin yang sama alam deh. Kita coba ngomongin yang sama Allah, sama manusia. Alam juga sebenarnya wajib ditaruh kali ya, sama alam. Alam tuh jangan bilang agak murka, bakalan murka juga gitu. Tapi coba kita fokusin. Dosa sama Allah tuh bagaimana? Ini bisa dilihat kontrol dari yang wajib sama dari yang sunnah. Selama ente jalanin usaha ente, yang wajibnya bagaimana? Sunnahnya seperti apa? Kalau memang ente mau masuk ke kuadran pengusaha, ketika ente jadi pekerja, seperti apa yang wajibnya? Seperti apa yang sunnahnya? Saya harus katakan kepada saudara semua. Jika saudara semua seorang pekerja, berantakan yang wajibnya, berantakan yang sunnahnya, kubur dalam-dalam pengen jadi pengusaha, kubur dalam-dalam, gua kasih tahu lo pada. Di kantong saya nih banyak banget konselingan. Orang-orang yang kemudian jatuh, nggak bisa dia bangun lagi. Penyebabnya ini dia gagal yang ngurusin yang wajib yang sunnah. Kalau ente mau jadi pengusaha, mumpung masih jadi pekerja, coba benahin dulu wajibnya. Benahin dulu sunnahnya. Paksain diri. Pagi-pagi ente sholat duha. Paksain diri. Bagaimana Ustadz? Makin ente ngomong bagaimana, udah jadi itu aja terus. Satu hari saya datang nih ke salah satu mall besar. Ya. Yang jualan perabotan-perabotan segala rupa. 4:30 nih jam. Tanya sama dia. Kang, udah sholat asar ya teh? Itulah Ustadz. Selama saya kerja di sini saya nggak bisa sholat asar tepat waktu. Udah saya bilang.
Ente tuh ya, makin ente bilang gak bisa, makin ente terpenjara. Tapi Ustadz, enggak lah, ini Indonesia lah, selalu ngomong baik-baik, masa iya gak dapat izin? Pak, boleh gak saya sholat tepat waktu? Mungkin dia bilang gak boleh, kecuali memang, ya, apa ya? Ya emang ada juga sih barangkali ya, saya pernah dengar kok satu rumah sakit ya. Ini kalau saya buka rame nih, pengen sih saya buka aja tuh nama rumah sakitnya tuh. Ada rumah sakit, saya kebetulan itu ya, nganterin temen, nengokin temen. Begitu ngelihat saya tuh, aduh, perawat-perawat pada nangis, Ustaz, kan biasa kan orang nangis tuh pada utang ya. Yang saya banyak, ini enggak. Ustaz, saya punya dosa, Ustaz, banyak dosa. Ustaz. Kenapa? Ustaz, bisa nggak ngomongnya di lift? Loh, ngomongnya di lift. Ntar orang pada curiga kalau kita ngomong di lift. Sini ada kameranya Ustaz. Salah lo, di lift lebih banyak lagi kameranya. Ada 2 tuh kamera di lift. Apa dia ngomong aja apa? Ustaz, di sini nggak boleh pakai jilbab Ustaz. Lihat tuh teman-teman satu rumah sakit ini, mana yang pakai jilbab? Tuh, Santoso nggak pakai jilbab, emang dia melaki lo bilang. Ustaz, di sini nggak boleh pakai jilbab Ustaz. Coba Ustaz, saya dibawa tuh ke bawah. Saya dibawa pemirsa ke bawah, ke parkiran. Lalu saya melihat pemandangan perawat-perawat turun dari motor dia atau dianterin dari motornya, kemudian dicopot jilbabnya. Dia ganti sama seragam. Ya Allah, sampai segitunya. Ya kalau emang udah kayak gitu tuh lebih afdolnya keluar. Afdol keluar. Ngapain kita? Sama manusia jadi kita nurut, sama Allah jadi kita kagak nurut. Sama manusia takut. Fala takhshawhum wakhshawni. Jangan takut sama mereka, tapi takutlah samaku. Tapi rata-rata di Indonesia, insya Allah. Saya sering kok lihat orang-orang yang Nasrani, Kristiani, Buddha, Hindu jadi pimpinan. Tapi malah dia bilang, sholat, udah waktunya sholat. Banyak. Oke, ini dulu ya. Nanti kita sambung lagi besok Rebo. Besok apa? Rebo ya? Ya. Besok Rebo kita sambung lagi baru sampai sama Allah. Ya, untuk menjadi seorang pengusaha, perhatiin dulu urusan ente sama Allah bagaimana ceritanya. Sebab, kalau sebelum aja jadi pengusaha, ente pada urusan sama Allah udah ribet, nanti Allah bikin ribet urusan ente semua. Bahaya. Kita doa dulu ya. Mudah-mudahan Allah ampunin kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, udah berapa bab nih kami ngaji tentang pengusaha. Dan berapa bab juga kami mengaji tentang Qur'anmu, tentang sunnahmu, tentang perintahmu, perintah Rasulmu. Jadiin saya dan pemirsa semua, ya Allah, ngambil manfaat, ngambil berkah. Juga buat TV-nya dan semua kru-krunya, ya Allah, mudah-mudahan Allah angkat derajat kami semua. Engkau tutup pintu nerakamu, engkau buka pintu surgamu, dan engkau bimbing kami untuk ketemu rezeki yang halal, yang barakah, yang banyak, ya Allah. Yang bisa memberakatkan kami semua dan orang tua kami ke Baitullah Al-Haram. Yang bisa membuat kami bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa punya kemudian uang dengan cara-cara yang halal, yang kau ridhai, yang kau suka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.